Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan coba melanjutkan pembahasan bab kaidah pencacahan untuk materi kombinasi. Adapun video kali ini adalah video bagian yang kedua. Bagi rekan-rekan yang belum melihat video bagian yang pertama, kami persilakan setelah menonton video bagian yang kedua ini. Oke, langsung saja kita lihat ya materi kombinasi bagian yang kedua. Oke, nah di sini kita akan bahas beberapa soal ya, terdiri dari beberapa teladan. Oke, teladan yang pertama adalah informasinya 3 siswa akan dipilih dari 8 siswa untuk mewakili tim SMA 3 dalam ajang Olimpiade Matematika tingkat Provinsi DKI Jakarta. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak komposisi tim yang dapat dipilih. Oke ya, jadi kita langsung bahas saja. Umpama kita disediakan 8 siswa inisialnya A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, dari 8 siswa ini akan kita pilih 3. Ya, 3 siswa. Ya. Oke, 3 siswa. Kita masih belum bisa menentukan ini menggunakan permutasi atau kombinasi. Oke ya, untuk membedakannya atau untuk menentukannya adalah misalkan yang kepilih dari 8 orang ini adalah si A, si B, dan si C. Ya. Andaikan komposisi A, B, C ini kita acak, maka banyaknya kemungkinan tetap ya nggak berubah. Karena kalau A, B, C dirubah jadi C, B, A, tetap aja dia juga yang kepilih. Ya. Jadi dalam hal ini susunannya tidak diperhatikan, sehingga kita putuskan untuk menggunakan kombinasi. Ya. Jadi untuk soal ini kita gunakan kombinasi. Dari 8 orang dipilih 3. Jadi kita tentukan hasilnya adalah 8 kombinasi 3. Oke, langkah selanjutnya kita akan cari berapa nilai 8 kombinasi 3. Ya. Sesuai rumusnya 8 kombinasi 3 adalah 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 8 dikurang 3 faktorial. Nah, kita lihat sini penyebutnya 3 faktorial dikali 5 faktorial. Maka kita uraikan bagian pembilang ini 8 faktorial kita uraikan sampai 5 faktorial ya kita uraikan. Oke. Coba kita uraikan. 8 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Ketemu 5 faktorial di bawah, maka kita bisa coret 5 faktorialnya. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 8 kali 7 kali 6 ya dibagi 3 faktorial sama dengan 6. Nah, 6-nya bisa kita coret juga sehingga hasilnya adalah 56. Ya. Jadi kesimpulannya banyak komposisi tim yang dapat dipilih ada sebanyak 56. Oke, kita lanjut ke teladan bagian kedua. Ya, teladan kedua. Nah, di sini diberikan informasi dalam satu pertemuan terdapat 10 orang yang belum saling kenal. Ya, agar mereka saling kenal, maka mereka saling berjabat tangan. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyaknya jabat tangan yang terjadi. Oke, langsung saja kita bahas ya. Oke. Oke, kita umpamakan yang berjabat tangan adalah si A dan si B. Ya, kita tahu bahwa jabat tangan ini ada interaksi 2 orang. Ya. Nah, andaikan A dan B. Apabila posisinya kita rubah, AB menjadi BA, maka urutannya nggak perlu kita perhatikan karena banyaknya kemungkinan tidak berubah, ya tidak bertambah. Ya, apabila AB dirubah jadi BA, karena A dan B juga yang berjabat tangan. Ya, jadi dalam hal ini kita putuskan urutan tidak diperhatikan ya, jadi kita gunakan untuk soal ini rumusnya kita gunakan adalah kombinasi ya. Oke, jadi dari 10 orang saling berjabat tangan sama aja kita memilih dari 10 orang memilih 2 orang ya, dengan urutan tidak diperhatikan, maka kita putuskan hasilnya adalah 10 kombinasi 2. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan berapa nilai 10 kombinasi 2 dengan rumus kita dapati bahwa 10 kombinasi 2 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 10 kurang 2 ya. Nah, jadi sini 2 faktorial kali 8 faktorial sehingga kita uraikan 10 faktorial sampai ketemu 8 faktorial. Maka kita peroleh 10 kali 9 kali 8 faktorial. Nah, ini kita bisa coret 8 faktorialnya. Nah, sehingga kita dapati 90 bagi 2 ya. Nah, hasilnya sama dengan 45. Jadi kesimpulannya ada sebanyak 45 jabat tangan yang terjadi dari 10 orang yang saling berjabat tangan. Oke, kita lanjutkan ke teladan yang ketiga ya.
Oke, di teladan 3 kita diberikan informasi seorang murid diminta mengerjakan 8 dari 10 soal ulangan. Ya, tetapi soal nomor 1 sampai nomor 5 harus dikerjakan. Nah, artinya soal nomor 1 dan soal nomor 5 ini kita tidak punya pilihan, ya, wajib kita pilih, ya, nomor 1 sampai nomor 5. Nah, pertanyaannya adalah banyaknya pilihan yang dapat diambil murid tersebut adalah, oke, ada berapa banyak? Langsung kita bahas, ya. Jadi di sini kita informasinya tersedia 10 soal, ya. Dari 10 soal ini kita akan pilih 8, ya. Dari 10 soal kita akan pilih 8, ya. Kita hanya disuruh untuk mengerjakan 8, ya. Nah, andai kan kita pilih 1 sampai 8, maka kalau seandainya 1 sampai 8 ini kita acak posisinya, seperti tidak menambah kemungkinan, ya. Jadi urutan tidak diperhatikan untuk soal ini. Ya, karena 1 sampai 8 diacak-acak ya sama aja. Ya, nomor-nomor itu juga yang kita pilih, ya. Jadi tidak menambah kemungkinan yang baru, gitu ya. Jadi gini, kita putuskan, kita gunakan kombinasi, ya, karena urutan tidak diperhatikan. Jadi dari 10 soal kita pilih 8, jadi 10 kombinasi 8. Nah, namun di sini ada syarat. Ya, syaratnya adalah soal nomor 1 sampai soal nomor 5 wajib dikerjakan, alias 1 sampai 5 wajib kita pilih. Jadi kita nggak ada pilihan lain ya, 1 sampai 5 wajib kita pilih. Nah, sehingga tersisa 5 soal, nah, dan kewajiban kita tinggal 3 soal lagi, ya, karena sudah dikerjakan 5, gitu ya. Nah, jadi kita punya 5 pilihan, ya, kita punya 5 soal yang kita pilih 3 soal. Jadi kita peroleh 5 kombinasi 3, ya. Kita tinggal memilih dari 5 soal kita pilih 3, ya, 5 kombinasi 3. Atau mudahnya dari 10 kombinasi 8, karena kita wajib memilih 5 nomor, maka 10 kurang 5 kombinasi 8 kurang 5. Jadi masing-masing dikurang 5. Jadi soal yang tersedia berkurang 5, kewajiban kita juga berkurang 5. Ya gitu ya. Jadi masing-masing dikurang 5. Jadi dapatlah 5 kombinasi 3. Nah, 5 kombinasi 3 adalah 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 kurang 3 faktorial. Ya, sehingga kita peroleh 5 kali 4 kali 3 faktorial, ya, kalau 5 faktorial kita uraikan. Ya, di bawah ada 3 faktorial, maka kita bisa hilangkan. Nah, dapatlah 5 kali 4 bagi 2, ya, atau 20 per 2. Sehingga hasilnya adalah 10. Jadi kesimpulannya ada sebanyak 10 pilihan, ya, bagi seorang murid untuk mengerjakan soal yang dipinta, ya. Oke, kita lanjut ke soal atau teladan yang keempat. Oke, suatu kotak terdapat 7 bola biru dan 5 bola merah dalam sebuah kotak. Nah, pertanyaannya, tentukan banyaknya cara untuk mengambil 6 bola sehingga mendapatkan 4 bola biru dan 2 bola merah. Oke, langsung saja kita bahas di sini, ya. Nah, terdapat sebuah kotak yang terdiri dari 7 bola berwarna biru dan 5 bola berwarna merah. Nah, dari kotak ini diambil 6 bola. Ya, diambil 6 bola. Ya, kita nggak tahu warnanya apa nih, ya. Tapi keinginan di soal ini adalah dari 6 bola ini 4 diantaranya adalah biru dan sisanya 2 bola berwarna merah, ya. Jadi dalam hal ini tentunya kita gunakan metode urutan yang tidak diperhatikan, ya. Jadi kita gunakan kombinasi, ya. Jadi hasilnya adalah kita perhatikan tersedia 7 bola biru, ya. Yang kita harapkan adalah yang keluar 4 bola biru. Jadi 7 kombinasi 4, ya, untuk warna biru. Sementara untuk warna merah tersedia 5 bola merah, yang kita pilih atau kita ambil 2 bola merah. Nah, sehingga kemungkinannya kita peroleh 7 kombinasi 4 untuk warna biru dikali 5 kombinasi 2 untuk warna merah. Oke, langsung kita masuk ke rumus, ya. 7 kombinasi 4 dan 5 kombinasi 3 adalah 7 faktorial dibagi 4 faktorial kali 7 minus 4 faktorial. Dikali 5 kombinasi 2 itu 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 kurang 2 faktorial. Oke, kita perhatikan di sini penyebutnya 4 faktorial dan 3 faktorial. Berarti besaran 4 faktorial, sehingga nanti 7 faktorial kita uraikan sampai ketemu 4 faktorial. Nah, sementara 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial. Ya, besaran 3 faktorial, maka 5 faktorial ini kita uraikan sampai bertemu 3 faktorial. Maka akan kita peroleh langkah selanjutnya seperti ini. Ya, 7 faktorial ya 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial.
Nah, akan ketemu dengan faktorial, jadi kita coret ya 4 faktorialnya. Demikian pula untuk 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, ada yang sama 3 faktorial kita coret. Oke ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa 3 faktorial ini adalah 6 ya. Jadi 7 kali 6 kali 5 dibagi 3 faktorial. Nah, ini sama nih ya, hasilnya 6. Jadi bisa kita coret dikali 5 kali 4 per 2 faktorial. Jadi kita punya 35 dikali 5 kali 4 per 2 adalah 10 ya. Jadi 35 kali 10. Jadi hasilnya adalah 350. Ya, kesimpulannya banyaknya cara untuk mengambil 6 bola. Nah, sehingga mendapatkan 4 bola biru dan 2 bola merah adalah sebanyak 350. Oke ya, jadi demikianlah pembahasan untuk materi kombinasi bagian yang kedua. Oke, nantikan video pembahasan matematika berikutnya. Tentunya tetap di channel yang sama, channel Matematika Teladan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.